Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Siraman Ilmu, sebuah ruang di mana keimanan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan logika. Beberapa hari terakhir ini, lini masa kita kembali menghangat dengan satu pertanyaan besar yang seolah menjadi ritual tahunan bagi umat Islam. Kapan sih Idul Adha atau Idul Fitri tahun ini? Ketegangan mulai terasa menyelimuti ruang publik. Di satu sisi, ada kelompok yang sudah memegang kalender tetap berdasarkan perhitungan matematis murni. Di sisi lain, ribuan mata, mulai dari para ulama hingga astronom profesional, bersiap mengarahkan pandangannya ke arah cakrawala barat pada sore hari untuk mencari lengkungan cahaya yang sangat tipis yang kita kenal sebagai hilal. Namun, di balik perdebatan tanggal tersebut, ada sebuah sistem mekanis raksasa yang bekerja dengan akurasi yang melampaui teknologi manusia manapun. Sistem itu adalah mekanika langit. Hari ini, kita akan membedah secara tuntas mengapa fenomena sidang isbat bukan sekedar tradisi formalitas, melainkan sebuah pembuktian ilmiah paling nyata dari kebenaran Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam. Pertama, alam semesta, arloji raksasa sang pencipta. Bayangkan alam semesta ini seperti sebuah jam mekanik raksasa yang tidak memerlukan baterai maupun perawatan. Matahari dan bulan adalah jarum-jarum penunjuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur pergerakan benda-benda langit ini dengan sangat rapi, sistematis, dan tidak pernah meleset meski hanya 1 milidetik pun. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan hal ini dalam surah Ar-Rahman ayat 5, yang artinya, matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Secara etimologi, kata husban bukan sekadar hitungan biasa, melainkan perhitungan yang sangat amat teliti, seperti sistem akuntansi yang sangat ketat atau kalkulasi matematika tingkat tinggi. Secara astronomis, bulan mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1,022 km per detik. Bayangkan, jika kecepatan ini melambat sedikit saja, bulan akan jatuh ke bumi karena tarikan gravitasi. Sebaliknya, jika ia bergerak lebih cepat, bulan akan lepas dari orbitnya dan menghilang ke ruang angkasa yang gelap. Konsistensi kecepatan inilah yang memungkinkan para ilmuwan astronomi menghitung posisi bulan secara presisi untuk 100 tahun ke depan, bahkan 1000 tahun ke belakang. Inilah yang menjadi fondasi dari metode hisab. Jadi, hisab itu bukanlah ramalan, melainkan membaca jadwal operasional alam semesta yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, antara prediksi hisab dan verifikasi ruqyat. Jika perhitungannya sudah sedemikian akurat, mengapa kita butuh sidang isbat? Jawabannya terletak pada sinergi antara sains dan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih yang artinya, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita gunakan analogi stasiun kereta. Hisab adalah papan pengumuman digital. Di sana tertulis kereta akan tiba tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadwal ini dibuat berdasarkan perhitungan jarak, kecepatan kereta, dan waktu tempuh.
kita percaya pada jadwal itu. Ruqyat adalah kedatangan fisik kereta. Meskipun jam di tangan kita sudah menunjukkan pukul 17, secara hukum perjalanan, Anda belum bisa naik ke atas gerbong sebelum kereta itu benar-benar menampakkan wujudnya di depan mata kita. Hisab memberikan kita kepastian waktu kapan harus bersiap, sedangkan ruqyat memberikan kita verifikasi faktual kapan kita harus melangkah. Keduanya adalah mitra, bukan musuh. Hisab membantu para peruqyat menentukan di titik derajat mana teleskop harus diarahkan. Ketiga, mengapa hilal seringkali sulit terlihat? Mungkin Anda bertanya-tanya, jika menurut hitungan bulan sudah ada di atas ufuk, kenapa mata kita sering kali gagal melihatnya? Disinilah sains memberikan penjelasan yang sangat logis mengenai kontras cahaya. Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menggunakan standar yang disepakati oleh Mabims, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan jarak sudut atau elongasi minimal 6,4 derajat. Mengapa harus 3 derajat? Saat matahari terbenam, ia tidak langsung meninggalkan kegelapan. Atmosfer kita masih membiaskan cahaya matahari yang sangat kuat di ufuk barat. Hilal yang baru lahir itu sangat tipis dan redup. Ibarat Anda menyalakan sebuah korek api di bawah sinar lampu sorot stadion yang benderang. Korek apinya menyala, tapi mata Anda tidak akan mampu menangkap cahayanya karena kalah terang oleh latar belakangnya. Cahaya dari benda langit yang berada di posisi rendah atau dekat garis cakrawala harus menembus lapisan atmosfer bumi yang jauh lebih tebal dan penuh dengan debu serta polusi dibandingkan benda langit yang berada di atas kepala. Jika tinggi hilal di bawah 3 derajat, cahayanya seringkali habis, terserap oleh atmosfer sebelum sampai ke lensa teleskop atau mata kita. Yang keempat, metafora tandan tua dan fase konjungsi. Al-Quran menjelaskan siklus ini dengan bahasa yang akurat secara morfologi. Dalam surat Yasin ayat 39 yang artinya, dan telah kami tetapkan bagi bulan tempat-tempat peredaran. Sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Secara sains, fase tandan kurma yang tua, kering, dan melengkung adalah gambaran sempurna untuk hilal. Sebelum mencapai fase ini, bulan harus mengalami fase konjungsi. Menurut ijtima, ini adalah momentum di mana bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus secara astronomis. Pada titik ini, sisi bulan yang menghadap bumi benar-benar gelap gulita. Setelah momen konjungsi terlewati, bulan mulai bergeser sedikit demi sedikit keluar dari garis lurus tersebut. Jarak pergeseran inilah yang menciptakan pantulan cahaya matahari pada punggung bulan membentuk lengkungan sabit yang sangat tipis. Inilah momen kelahiran bulan baru secara syar'i. Jika datanya sama, kenapa tanggalnya bisa berbeda? Masalahnya bukan pada bulannya, melainkan pada kesepakatan standar garis finish manusia. Bayangkan sebuah lomba lari. Kelompok A atau wujudul hilal menganggap pelari sudah sampai jika ujung jarinya sudah menyentuh garis finish. Artinya, asal bulan sudah di atas ufuk, meskipun 0,1 derajat dan tidak mungkin dilihat mata, mereka menganggap hari baru sudah masuk. Kelompok B.
Imkanur Ruqyat atau Mabims. Menganggap pelari baru sampai jika seluruh badannya sudah melewati garis dan terlihat jelas oleh wasit. Artinya, bulan harus cukup tinggi, 3 derajat, agar secara fisik bisa divalidasi oleh indera manusia. Keduanya melihat pelari yang sama, di lintasan yang sama, dan menggunakan jam yang sama. Perbedaan standar ini adalah sebuah keniscayaan ijtihad. Namun, sadarkah kita, bulannya tetap satu, orbitnya tetap satu, dan sang arsitek yang mengatur gerakannya adalah Allah yang satu. Rekan-rekan sekalian, sains bukanlah saingan bagi agama. Justru, sains adalah alat bantu yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk membuktikan bahwa setiap huruf dalam Al-Quran adalah kebenaran yang nyata. Ketika kita menggunakan teleskop canggih dalam sidang isbat, kita sebenarnya sedang melakukan ibadah ilmiah. Kita sedang mengagumi betapa presisinya matematika Allah yang mengatur triliunan benda langit tanpa pernah bertabrakan. Jika nanti Anda menemui perbedaan pendapat mengenai tanggal hari raya, janganlah tergesa-gesa tersulut emosi. Jadikanlah itu sebagai momen edukasi. Kita tidak sedang bertarung untuk menentukan siapa yang paling benar, melainkan kita sedang bersama-sama berusaha mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya dengan tingkat ketelitian yang paling optimal yang bisa dicapai oleh manusia. Semoga dengan memahami fakta ilmiah di balik sidang isbat ini, hati kita menjadi lebih lapang, pikiran kita lebih cerdas, dan iman kita kepada Al-Quran semakin kokoh tak tergoyahkan. Mari kita rayakan hari kemenangan nanti dengan semangat persatuan dan ukhuwah. Karena di mata Allah, yang paling mulia di antara kita bukanlah yang paling cepat merayakannya, melainkan yang paling bertakwa dalam menjalankan perintahnya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di bedah fakta ilmiah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.